Pemirsa, sudah bukan rahasia lagi ya yang namanya berumah tangga butuh biaya yang besar. Mulai dari proses menikah, operasional rumah tangga, hingga kebutuhan pendidikan pada saat nantinya punya anak. Tapi yang jarang dibahas adalah ternyata perceraian dan juga perselingkuhan pun bisa bikin miskin. Kok bisa? Mari simak ulasannya dalam Woi, selingkuh bikin miskin. Sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, secara data sebenarnya di Indonesia sendiri pihak mana sih yang sering menggugat cerai? Apakah pihak suami atau istri? Kita lihat datanya. Di mana menurut laporan Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2022 tercatat ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. Adapun angka ini hanya mencakup perceraian pasangan yang beragama Islam, yaitu sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang dicatat oleh BPS merupakan perceraian yang digugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah. Kemudian sisanya 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah. Nah, laporan BPS ini juga menunjukkan bahwa tren kasus cerai gugat terus meningkat begitu ya sejak pandemi COVID-19. Begitu juga dengan kasus cerai talak yang juga naik meskipun kenaikannya tidak sebesar cerai gugat. Nah, itu tadi data perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2022. Nah, kalau bicara soal rumah tangga begitu ya, yang retak atau yang rusak umumnya memang karena bukan satu faktor begitu. Kebanyakan permasalahannya kompleks dan juga bahkan sudah menumpuk. Nah, kita lihat kalau secara data begitu dilihat dari faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 juga adalah perselisihan dan pertengkaran, di mana jumlahnya adalah sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia atau lebih dari setengahnya begitu ya. Kasus perceraian lainnya ini dilatar belakangi alasan permasalahan ekonomi. Kemudian ada juga alasan salah satu pihak meninggalkan, ada juga poligami dan juga ada alasannya atau faktornya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, balik lagi, ternyata punya prahara rumah tangga, ternyata begitu ya pemirsa, bisa bikin miskin juga loh. Belum lama ini begitu kabar mengenai kasus perselingkuhan antara pilot dan juga pramugari Citylink yang sudah disampaikan oleh Sinta tadi. Ini kan memang mendadak viral begitu di media sosial dan juga media massa. Informasi terkait dengan kasus perselingkuhan pramugari dan pilot ini juga sebenarnya mulanya dari media sosial begitu ya, tepatnya dari Instagram. Di mana hal ini bermula dari unggahan seorang selebgram dan juga TikToker bernama Irananda. Di mana Irananda ini kerap dikenal atau dipanggil sebagai Ibu Kavi, yang akhirnya dia tak segan untuk membagikan riwayat chat suaminya dengan sang pramugari yang akhirnya ketahuan begitu. Padahal selama ini Ibu Kavi sering membagikan kehangatan rumah tangganya di media sosial. Saking ramainya di medsos, akhirnya tempat perusahaan para kedua pelaku bekerja yaitu Citylink ini menjatuhkan sanksi, yaitu bagi kedua karyawan yang bersangkutan untuk tidak diizinkan terbang. Nah, perbuatan yang tidak baik ini bukan hanya bisa menyebabkan guncangan di rumah tangga, melainkan juga dalam urusan keuangan. Berikut adalah dampak buruk perselingkuhan dalam urusan finansial yang mungkin harus Anda ketahui. Di mana yang pertama pengeluaran bulanan yang pastinya akan membengkak. Di mana orang yang berselingkuh kan logikanya harus menyiapkan dana yang lebih begitu ya untuk kebutuhan selingkuhnya atau aktivitas-aktivitas lain yang dia lakukan bersama dengan selingkuhannya, alias udah ada nih kantong pengeluaran rumah tangga yang udah harus diurus, ini nambah lagi satu kantong yaitu buat biaya selingkuh. Kemudian alasan kedua adalah di mana masalah karir yang berujung kehilangan penghasilan ini juga mungkin terjadi. Ini terbukti begitu terjadi di kasus perselingkuhan antara pilot dengan pramugari Citylink ini begitu. Bukan tidak mungkin loh pemirsa bahwa seseorang akan dikenakan sanksi di tempat kerja atas perselingkuhan, apalagi jika hal ini menjadi viral. Apalagi kalau selingkuhnya sama rekan kerja sendiri. Instansi tempat mereka bekerja pun bisa terkena imbasnya juga begitu ya.
ya. Kalau sampai dipecat, otomatis hilanglah sumber pendapatan. Kemudian alasan yang ketiga adalah di mana perselingkuhan sendiri memang melanggar aturan pidana. Memang sih kalau kita lihat secara hukum istilah perselingkuhan ini sendiri tidak didefinisikan secara konkret begitu ya, tidak diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Namun KUHP melarang perbuatan zina atau kohabitasi atau yang sering disebut juga dengan istilah kumpul kebo. Ketentuan perzinahan ini diatur di pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda kategori 2 senilai 10 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP. Sementara itu larangan kohabitasi sendiri ada pada pasal 412 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 6 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah. Dua pasal tersebut menegaskan bahwa pidana zina dan juga kohabitasi adalah delik aduan yang artinya hanya bisa diproses hukum jika aduan datang dari suami atau istri dan juga orang yang terikat perkawinan begitu. Begitu juga bisa dilaporkan oleh orang tua ataupun pihak anak. Nah, problem dan tantangan masing-masing rumah tangga memang beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita judge gitu, nggak bisa kita samaratakan. Tapi yang namanya perceraian dan juga perselingkuhan adalah sesuatu yang salah dan juga harus dihindari. Baik dari segi agama dan juga segi hukum begitu ya. Selain bikin hancur hati, pikiran kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai begitu, tentu saja bisa bikin hancur dompet.